Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rangga Pratama, NPM 2311010077. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sederhana transaksi. Pertama, kita harus membuat database terlebih dahulu di exam, kemudian kita klik admin. Kita harus membuat database terlebih dahulu. Kemudian di sini saya sudah membuat database saya dengan nama tugas besar, dan kemudian ada beberapa table. Di sini ada admin, stok, dan transaksi. Kita harus buat terlebih dahulu untuk menghubungkan Java ke exam kita. Kemudian setelah itu kita mau buat file koneksi di sini. Pertama kita di sini membuat file new project, kemudian kita buat project kita, lalu kita namakan. Di sini saya sudah buat nama saya tugas besar. Kemudian setelah itu kita membuat file koneksi. File koneksi ini berfungsi untuk menghubungkan antara database dan NetBeans. Di sini saya sudah masukkan codingan. Sini ada namanya DB driver, MySQL, localhost. Nah, di sini kita namakan tugas besar karena ini sesuai yang sudah kita buat database tadi. Kemudian setelah itu kita buat untuk tadi kan saya ada tiga table. Kemudian kita buat di sini untuk memasukkan table admin di klik di tugas besar, nama file kita, klik kanan new gfrom. Kemudian saya sudah buat, jadi nggak usah sebut lagi. Di sini ada login nih. Nah, di sini kita harus membuat seperti ini. Di sini kita ganti namanya user, variabelnya. Cara agar tampilan seperti ini kita bisa memasukkan di bagian kanan ya. Di sini ada beberapa pilihan, ada label, checkbox, button, dan lain-lain. Di sini panel ini buat background agar tidak kosong. Kemudian ada button ini buat tombol simpan. Kemudian text file ini untuk memasukkan username kita yang tadi kita sudah buat untuk memasukkan user gini. Nah, kemudian tulisan ini dari label ini. Kemudian password, kita bisa menggunakan text file, tapi text file ini tidak tepat untuk kita gunakan di password. Kita lebih tepat untuk menggunakan password file. Kemudian kita ganti variabel sudah. Kemudian di tombol button kita simpan. Nah, di sini kita masukkan codingannya. If user ini berarti kita masukkan di user, kemudian di sini ada else try koneksi. Koneksi ini tadi kita sudah masukkan koneksi kita yang tadi saya tunjukkan. Kemudian connection statement, kemudian select dari table admin di mana username berisi user yang kemudian and password ini kita bisa masukkan. Kemudian di sini ada jika selesai maka muncul login sukses. Muncul di pesan login sukses, lanjut ke menu utama. Kemudian di sini ada untuk memanggil menu. Nah, di sini nanti selanjutnya kita buat ada from menu. Kemudian kalau jika salah, kita akan keluar seperti ini. Kemudian sudah batal pun seperti itu. Kemudian lanjut ke menu karena kita coba run. Kita harus memasukkan database terlebih dahulu. Saya sudah memasukkan database yang bernama usernya admin, passwordnya 123 di database saya. Oke, admin password 123, ada admin passwordnya 0 dan admin password 123 lagi. Di sini kita masukkan admin 123. Kita klik simpan, login sukses, lanjut ke menu utama. Nah, di sini saya sudah buat file menu, cuman masih kosong karena belum saya desain. Setelah itu, nah kita tinggalkan dulu. Kemudian tadi kan kita sudah buat perintahnya ketika login sukses masuk ke menu utama, dan di sini saya sudah buat new menu. Kita tambahkan jadi menghubungkan menu login dan menu. Kemudian di sini menu ini cuman ya beberapa
beberapa doang. Di sini file, di sini kita bisa dapatkan ini di bagian kanan, swings menu bar di sini. Nah, setelah itu kita bisa klik ini. Nah, ini bisa kita tambahkan di properties. Kita bisa ganti-ganti. Ada di sini. Terus kemudian kan nanti keluarin. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Klik kanan properties, kita bisa tambahkan. Bisa kita edit. Kemudian di sini kita ganti variabel dulu. Namanya kita nggak perlu ganti variabel. Kemudian kita klik stock event. Nah, di sini. Nah, di sini J menu item ini saya lupa ganti variabelnya mungkin. Tapi nggak apa-apa. Di sini kita klik kanan action. Nah, di sini kita masukkan di sini J menu item 1, J menu item 2. Di sini ada stock from 1, new stock from 1, set visible true. Yang arti kita akan beralih dari file menu ini, kita akan bisa kita klik di stock dan itu akan langsung menuju ke tabel stock, ke file stock, dan kemudian di sini bawahnya transaksi karena saya terdapat dua pilihan di sini, stock dan transaksi. Dah, di sini menu cuman segini doang karena tidak ada yang lain. Mari kita jalankan. Nah, di sini menu kita kalau ini stock kue. Kemudian transaksi. Nah, kemudian setelah menu ini nggak perlu kita buat database karena tidak ada yang disimpan di database, tidak ada yang penting. Jadi ini sebenarnya cuma buat penghubung antara login, menu, stok, dan koneksi untuk memudahkan saja. Kemudian lanjut ada sini kita buat tabel stok dulu. Kemudian di stok sini, nah buatnya seperti tadi, find gframe. Gframe ini untuk buat tabel kayak gini, seperti ini. Nah, Java class ini membuat membuat kelas baru seperti untuk koneksi. Tadi sudah kita ini. Nah, di stok sini yang tadi sudah saya jelaskan, di sini ada beberapa yang sudah saya desain. Nah, yang baru di sini ada table. Table ini untuk memunculkan database yang sudah kita masukkan di dalam stok ini. Mungkin di sini tabel ini bisa kalian dapatkan di bagian kanan. Di sini ada table. Nah, di tabel ini kemudian di sini ada kode kue seperti yang ada yang akan kita masukkan, kode kue, nama kue, ukuran kue, harga kue, dan stok. Sini seperti biasa kita harus mengganti variabelnya agar memudahkan kita. Di sini saya ganti kode kue, di sini saya ganti nama kue, di sini. Nah, di sini yang baru ada namanya combo box. Combo box ini untuk menampilkan beberapa pilihan. Nah, di sini kita bisa mengganti pilihan-pilihan itu. Nah, di model di sini terdapat 3 pilihan dan 1 ini. 4 pilihan nih. 3 pilihan yang berisi kecil, sedang, besar, dan pilih ini. Kemudian kita ganti variabelnya lagi. Saya ganti dengan ukuran, kemudian harga kue. Nah, di sini ada tombol cari. Tombol cari ini berfungsi untuk mencari database yang sudah kita simpan sebelumnya. Kemudian ada bersihkan, ada simpan, ada beberapa tombol baru, ada ubah, hapus, dan keluar sama seperti tadi. Pertama, kita dari tombol cari dulu. Pertama di sini kita tombol cari dulu. Sini if, nah karena kita masukkan tadi kode kuenya itu sebagai primary key,
Jadi untuk memudahkan kita mencari, kita tinggal masukkan kode yang sudah kita simpan sebelumnya. Jadi kita cuma masukkan satu kode doang jadi dimasukkan di sini kode. Jadi tinggal kita klik cari. Kemudian di sini kode gue else seperti tadi. New koneksi untuk koneksi kita. Kemudian ada di sini select dari table stock. Kemudian di mana kode kue. Kemudian result. Nah, di sini kita tulis untuk memunculkan database yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini ada kode kue set text. Getting kode kue didapatkan dari kode kue antara kode kue ini kode kue yang dari database kita. Di sini ada kode kue yang variabel yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada ukuran. Nah, di sini kenapa ini agak berbeda karena set select item, karena kita menggunakan combo box bukan text file. Kemudian di option. Nah, ketika data tersebut ada yang sudah kita cari, dia akan muncul data ada dan silahkan edit yang saya akan munculkan. Kemudian jika tidak ada, data tidak muncul. Di sini saya tampilkan ke table. Nah, tampilkan ke table ini membuat nanti untuk tampil di sini. Kemudian ya, nah kita tutup. Habis itu setelah itu kita di sini ada tombol bersihkan. Bersihkan ini untuk yang sudah kita klik, sudah kita simpan. Nah, itu kan bakal nggak bersihkan otomatis. Di sini bakal nempel di sini. Kemudian kita adakan tombol bersihkan untuk memudahkan kita menghapus semuanya. Kita tuliskan saja variabel-variabel yang sudah kita buat. Jadi ya gini doang, variabel bersihkan karena simple. Kemudian simpan ini disimpan ini ada try koneksi seperti biasa. Nama database kita, kemudian ada di sini insert into stock value, kode kue get text. Kemudian select item ini combo box. Kemudian ketika data kita sudah selesai, kita ini dan sesuai database yang ada, yang sesuai nilai database yang ada, jadi dia akan muncul tulisan data sukses tambahkan. Jika tidak sesuai dengan database yang kita masukkan di database itu, tidak sesuai nilainya di database, ini akan muncul terjadi kesalahan query. Kemudian di sini ada ubah ini untuk mengedit data yang sudah ada. Jadi kita tinggal cari, kemudian kita langsung bisa klik edit, kemudian data tersebut akan otomatis teredit. Di sini ada seperti biasa koneksi statement update, karena kita mau mengupdate data dari stock, set dari kode kue, nama kue, ukuran kue dari database ukuran kue, kemudian variabel ukuran tadi. Kemudian ada di mana kode kue sama dengan gettext. Kemudian ada int rows sama dengan satu execute untuk ininya variabel untuk perintah update. Di sini dari option, ketika sudah selesai data itu sukses diedit. Ini saya munculkan lagi perintah tampilkan di table. Kemudian ada hapus dan keluar seperti biasa yang sudah saya tunjukkan. Kita tinggal tulis delete dari table stock, di mana kode kue sama dengan variabel yang sudah kita dapatkan. Kemudian execute update, kemudian di option data berasal dari update. Nah, kita tambahkan ke table, kemudian sama data keluar pun seperti itu. Kemudian kita coba di sini. Sabar, Dek, sabar. Nah, di sini jadi kita masukkan variabel database saya di sini kode kue menggunakan sini kode kue menggunakan int, kemudian nama kue char, ukuran kue char, harga kue int, stok kue int. Jadi int itu artinya nilai sebuah angka. Sini kita masukkan. Kalau kita klik cari,
karena kita belum memasukkan database, belum memasukkan data, jadi kita tidak bisa mencarinya. Kemudian muncul data ditemukan, kemudian kita klik nama kue, kita tulis bolu, kemudian pilih ukuran kecil, sedang, harga kue kita tulis 100.000, kemudian stoknya kita tulis 5, kemudian kita simpan, data ada, kemudian kita bersihkan, hilang semua. Nah, di sini di tabel ini nanti kita bahas. Di sini di tabel ini akan muncul semua data yang sudah kita simpan. Kemudian kalau kita tinggal klik cari, kita ingin mencarinya, kita klik cari karena data ada, dan silahkan diedit karena kita tadi sudah memasukkan data ini kan, 1 2 3 bolu sedang 100.000 5. Kemudian kita klik, kita ganti ininya, kita ganti pisang, kita ubah, sukses diedit. Kemudian di sini yang tadinya nama kue bolu menjadi pisang. Itu kita bersihkan, kita cari lagi, kita cari ada. Nah, kita menghapus, data berhasil dihapus. Kemudian di tabel ini ketika data sudah berhasil dihapus, dia akan hilang otomatis. Kemudian di tabel ini untuk memunculkan. Nah, jadi di tabel ini kita tulis codingnya di paling atas. Pertama kita panggil ininya, Java-nya, kita import Java default table, kemudian kita masukkan di sini untuk perintah memanggil private default table. Nah, di sini nama table yang ingin kita buat nanti variabelnya. Kemudian kita masukkan tadi. Di sini kita ganti change variable name. Ya, saya nama table 1. Yang membedakan adalah yang di sini table 1 yang kita panggil itu, untuk itu T-nya double. Jadi table. Di sini ada public void tampil ke table, kemudian try string kode kue di sini untuk memunculkan semuanya. Table 1 di table yang di sini, table ini. Kemudian ini table, nama table kita, nama variabel yang tadi kita buat. Kemudian di sini ada koneksi lagi. Kemudian di sini select, pilihan kode kue from dari table stock. Kemudian di sini ada string untuk memunculkan string data kode kue, kita masukkan lagi table 1. Nah, di sini, jadi kita harus di setiap ini kita harus munculkan perintah tampil table. Kemudian kita lanjut transaksi. Seperti biasa transaksi. Di sini ada kode ya. Di sini coba kita run. Ini sama seperti tadi, cuman bedanya ada rumus aritmatika. Di sini kita masukkan ID transaksi 2321. Nah, di sini ada pilihan kode kue untuk memudahkan kita. Sini misalkan, di sini saya sudah, di sini setiap kode kue muncul oprek cake, yang sini sudah saya tambahkan di dalam codingannya. Kemudian di sini ada ukuran kue. Setiap ukuran, kalau kecil dia tidak nambah, kalau besar dia nambah 25.000, sedangkan besar nambah 50.000. Di sini kita tulis jumlah, kita buat 2. Nah, di sini kita enter. Di sini ada PPN ini 11% per item. Di sini ada total 499.500. Di sini kita bayar, kita masukkan uang kita masukkan pas. Kita masukkan 500.000, kemudian kita enter, sisa 500 perak. Nah, di sini ada aritmatika, kita simpan. Kita ada. Nah, ini dia muncul. Kemudian di sini kita pilih. Nah, dari sini kenapa langsung muncul? Karena di sini ada if kode get select item. Ini 1, ini berarti urutan yang ada di combo box. Jadi jadi ada 9 urutan, dan yang pilih itu kita tidak hitung, berarti ada di sini kita tulis 8. If code get selected sama dengan 1. Nah, kita masukkan biar otomatis nama kue kita masukkan sama jumlah harga.
jumlah harga kue yang kita masukkan, kita tulis di sini nama kue yellow cake, jumlah harga 100.000. Kemudian kedua ada if, jika kode kue ini, maka dia akan memunculkan jumlah harga dan nama kue. Kemudian di sini ada else if, kita pakai else if. Kemudian sesuai nih urutan kita masukkan. Dan di sini untuk memunculkannya, nah ini gunakan nama kue. Nama kue ini di sini variabel nama kue ini kita harus ganti untuk kemudian kita samakan. Kemudian nama kue, harga, set text, string of value. Nah ini untuk memunculkan di yang tadi kita run itu otomatis. Kemudian ada di nah aritmatikanya ada di jumlah. Di sini ada di jumlah. Kita pertama harus membuat ini dulu, nilainya dulu, variabelnya dulu. Ada di sini nilai, ada string, nama kue, kode kue, int ini ukuran. Untuk memasukkan harga per ukuran, double int, double ini untuk ini. Yang ada koma-komanya untuk ya ppn gitu. Kemudian tadi kita lanjut jumlah kue, action. Nah di sini ada jumlah, kita masukkan, kita panggil jumlah kue integer %in jumlah kue, kemudian jumlah. Nah kita kan untuk memunculkan subtotal, tapi kita masukkannya di jumlah kue agar subtotal itu otomatis. Jadi kita ketika masukkan jumlah kue, kita enter, subtotal langsung keluar. Jadi jumlah subtotal sama dengan harga per kue di harga kue dikali jumlah kue. Jadi kita masukkan kayak misalkan harganya 10.000, kita jumlah kue ini kita masukkan 2, jadi 10 kali 2 20.000. Kemudian kita, nah ini untuk memunculkannya subtotal set text string value of jumlah subtotal. Jumlah subtotal ini kenapa ini sini beda, karena ini maksudnya dari string value of dari jumlah subtotal ini yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada ppn juga sama. ppn sama dengan ini untuk memunculkan di ppn kan, untuk otomatis. Kemudian jumlah ppn sama dengan jumlah subtotal dikali 0,11. 0,11 sama dengan 11%, karena di sini nggak bisa langsung pakai persenan, kita pakai desimal. Di sini ppn set text sama aja. Dari variabel ppn kita ambil dari penjumlahan di jumlah ppn. Sama ini total. Jadi jumlah total sama dengan subtotal dikali jumlah ppn. Jadi di sini ini udah terhitung jumlah subtotal ya. Nanti kemudian jumlah subtotal ini turun ke bawah untuk mendapatkan ppn. Jadi kita ganti ppn, kita ganti jumlah ppn sama dengan subtotal ini. Jadi subtotal ini turun ke bawah, kemudian untuk mencari total tetap subtotal turun ke bawah ditambah ppn. Di ppn ini kita turunin ke bawah. Nah total set text ini, nah untuk jumlah total. Kemudian di sini untuk bayar, di sini bayar, di sini kita pakai double karena untuk ada desimal tadi itu. Kemudian kita ininya aja sesimpel ini. Jadi jumlah kembalian ini variabel dari kembalian, tapi kita masukkan di bayar karena untuk otomatis, untuk memanggil otomatis. Jadi jumlah kembalian sama dengan jumlah bayar dikurang total. Jadi kita masukkan duit kita, kemudian program ini menjumlahkan, jadi jumlah totalnya dikurang sama jumlah bayar. Kemudian untuk memanggil kembaliannya, untuk otomatis kita manggil set text. Kemudian sama seperti tadi, kita coba run, kita masukkan ID, kita pilih Black Forest Cake. Ini satu harga per kuenya ini 125, kita tambahin yang sedang ditambah 25.000, kita kali 2, kita enter. Muncul 300.000, ppn-nya 33.000. Kemudian di sini totalnya 33.000. 333.000 kita masukkan duit kita, misalkan 400.000. Kita enter.
Nah, kembalian kita ada 67.000. Kita simpan. Kita cari. Yang tadi sudah kita masukkan 31, kita cari. Data ada, bisa kita hapus. Nah, terus kita cari lagi. Oke, bersihkan, kita cari lagi 232, kemudian kita cari, ini kita ubah 6, ini kita ubah jadi 1 juta, kita enter. Nah, kita simpan. Kemudian di sini nih yang sesuai kode kita, ID transaksi kita, sini kan jumlahnya 6, red velvet, kemudian kita ganti di sini kan jumlahnya 3, kita ganti 6, jadi kita ubah. Nah, jadi jumlahnya 6 di situ. Udah keluar juga pun sama. Di sini sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.